estimation ya, projected cash flow. Teman-teman ada pertanyaan dulu untuk materi minggu kemarin, untuk kemarin capital budgeting ya. Teman-teman ada pertanyaan dulu untuk materi minggu kemarin. Sudah jelas semuanya teman-teman? Belum ada? Oke. If you have no question, yeah, we can start our new topics, yeah, about cash flow estimation. So, can you watch my screen? Layar saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Mem. Thank you. Nah, teman-teman masih ingat untuk capital budgeting kemarin kan teman-teman belajar menilai sebuah project ya. Jadi capital budgeting itu intinya adalah kita menilai investasi, di mana investasinya adalah dalam bentuk fixed asset ya, aset tetap. Karena capital yang kita maksud capital itu ya, capital itu kita merujuk kepada maknanya adalah kepada fixed asset ya. Jadi teman-teman untuk capital budgeting itu untuk investasi yang pada fixed asset. Contohnya gimana teman-teman? Jadi kalau misalkan teman-teman ingin bangun gedung baru atau ingin beli mesin ya, perusahaan ingin beli mesin atau ingin ekspansi usaha ya. Nah, ada beberapa metode yang kemarin teman-teman sudah pelajari ya. Ada net present value atau NPV, kemudian internal rate of return ya. Jadi kalau NPV itu kita menilai, intinya kita adalah menilai cash flow-nya ya teman-teman ya. Jadi cash flow berapa, estimasi cash flow dari project atau dari sebuah investasi, atau misalnya investasi fixed asset kan bisa dapat cash flow ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita beli mesin baru gitu ya, mesin itu akan digunakan untuk produksi. Nah, berapa cash flow yang akan dihasilkan dari kalau misalkan kita beli mesin tersebut. Nah, cash flow itu prediksi ya selama umur investasi. Kalau misalkan mesin ya berarti selama umur mesin tersebut, misalnya 5 tahun ya. Nah, kemudian kita akan present value kan, kita akan nilai sekarang itu adalah NPV ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk IRR ya, internal rate of return. Kalau tadi, kalau NPV kan satuannya uang ya, karena dia net present value ya. Jadi dia nilainya adalah uang. Jadi berapa nilai uang gitu ya. Indikatornya kalau misalkan dia negatif, berarti ya berarti project tersebut merugikan ya teman-teman ya, cash flow-nya negatif. Artinya di bawah WACC-nya ya, artinya di bawah biaya modal yang dibutuhkan. Oke. Nah, kalau NPV itu bentuknya kas ya teman-teman ya. Kemudian supaya lebih mudah kita membandingkan, maka ada kita gunakan internal rate of return ya, IRR. Kalau IRR dan MIRR itu basically sama teman-teman. Dia itu tingkat return. Jadi kalau tadi kan net present value kan kas ya. Jadi berapa uang atau kas yang akan diterima. Nah, itu NPV. Tapi kalau IRR atau MIRR itu adalah berapa persentase return ya. Jadi persentasenya berapa, returnnya berapa, tingkat profitnya berapa. Itu IRR dan MIRR. Oke. Kemudian kalau payback ya, payback itu jangka waktu di mana kita bisa balik modal atau payback period ya. Jadi kalau misalkan kita beli mesin 10 juta, berapa lama kita akan dapatkan kembali 10 juta kita itu ya, yang kita sudah investkan di awal. Nah, itu untuk payback period. Jadi ada berbagai metode teman-teman. Sebenarnya semuanya saling melengkapi ya. Jadi tidak ada satu method yang terbaik ya. There is no one the best method ya. So we can combine the use of all of method ya. The fourth method ya, NPV, IRR, MIRR, and payback period ya. Jadi nggak ada satu one single best method ya. Jadi kita harus menilai dari berbagai aspek ya. Itu disajikan dari keempat basic method tersebut. Oke teman-teman. Nah, berangkat dari situ, kemarin kan teman-teman menilainya ya menggunakan cash flow ya. Jadi misalnya kalau misalkan NPV pun teman-teman disajikan ya cash flow-nya itu berapa ya, sudah diketahui ya teman-teman ya. Nah, padahal cash flow tersebut ya belum tentu merupakan cash yang tersedia untuk investor. Maksudnya gimana? Nah, kalau misalnya
perusahaan punya ada di tahun tersebut ada cash flow masuk ya, misalnya 10 juta misalnya. Nah, belum tentu 10 juta itu cash flow atas investasi itu murni ya teman-teman ya, atas investasi tersebut ya. Jadi misalkan ternyata cash flow yang masuk itu harus dikurangi dulu dengan biaya-biaya yang lain ya. Biaya-biaya kemudian harus membayar bunga misalnya. Padahal itu berarti kan dia bukan cash flow yang khusus untuk investasi ya teman-teman ya. Nah, itu merupakan kelemahan ya. Nah, kalau kemarin kita baru belajar basicnya, nah sekarang teman-teman akan masuk menilai investasi dengan menggunakan free cash flow. Jadi apa yang dimaksud dengan free cash flow ya? Jadi kalau misalkan kemarin kan kita sudah sajikan ya cash flow-nya berapa, kemudian teman-teman nilai ya NPV-nya, kemudian IRR-nya ya atau MIRR-nya ya di timeline yang cash flow itu ya teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman akan diminta terlebih dahulu untuk menghitung cash flow-nya itu sendiri teman-teman. Jadi kalau misalkan kemarin ada investasi umurnya 5 tahun misalnya ya, kemudian di situ sudah disajikan teman-teman cash flow-nya tahun ke-0 berapa, tahun ke-1 berapa, kan gitu ya kemarin ya teman-teman ya, tahun kedua berapa, tahun ketiga berapa, tahun keempat berapa ya. Nah, itu merupakan cash flow. Nah, pertanyaannya adalah cash flow tersebut apakah benar ya dia sudah dikurangi dengan biaya-biaya atau WACC-nya ya. Apakah dia sudah dikurangi dengan misalnya biaya operasionalnya. Nah, kenapa itu penting ya teman-teman ya. Jadi kita akan pelajari ya hari ini ya, kenapa kita menggunakan yang namanya free cash flow ya. Jadi ada cash flow dan juga free cash flow. Nah, teman-teman hari ini diminta untuk menghitung dulu free cash flow-nya sebelum kita melakukan analisis untuk investasi tersebut. Oke. Nah, dari sini kita akan definisikan apa itu free cash flow ya. Jadi kalau free cash flow itu sederhananya adalah kas yang tersedia untuk investor ya. Berarti kas itu adalah murni milik investor. Kalau misalkan perusahaan beli mesin berarti investornya kan perusahaan ya. Nah, berarti kita harus cari dulu kas yang benar-benar return ya, kas yang benar-benar berkaitan dengan aktivitas mesin tersebut sebagai investasi ya. Jadi tidak cash flow perusahaan secara keseluruhan. Jadi kita harus beda-bedakan cash flow-nya ya. Ini penting teman-teman karena kita akan menilai investasi ini layak atau tidak. Maka cash flow yang kita gunakan adalah yang berkaitan langsung dengan income ya atau pendapatan yang mungkin bisa diperoleh dari investasi tersebut. Jadi bukan cash flow secara keseluruhan ya, aktivitas perusahaan secara keseluruhan bukan. Nah, kemudian pertanyaannya, free cash flow itu sendiri apa teman-teman? Ya, jadi kalau misalkan kita analogikan ya, misalnya Nurman ya, misalnya Nurman diberi uang oleh papahnya ya, 5 juta misalnya. Cash flow Nurman posisinya hari ini berapa? Setelah dikasih uang oleh papahnya 5 juta ya. Oke, ternyata 5 juta itu diperuntukkan ya. Jadi Nurman dibilangin oleh papahnya ya, diperuntukkan ini untuk bayar SPP ya. Misalnya 3 juta misalnya. Kemudian yang 1 juta untuk kos ya, misalnya bayar kos ya. Kemudian yang 1 juta silahkan nanti terserah kamu mau ngapain. Berarti pertanyaannya teman-teman, free cash flow-nya Nurman tadi berapa? Apakah yang 5 juta atau yang 3 juta atau yang 1 juta? Free cash flow-nya Nurman tadi berapa? Jadi free cash flow yang 1 juta, oke. Jadi yang free cash flow itu kita kembali ke definisi bahwa dia kas yang tersedia, kita intinya itu kas itu bukan diperuntukkan untuk ngapa-ngapain teman-teman ya intinya. Kalau kita definisikan dengan bahasa sendiri ya. Jadi kas itu intinya terserah kita mau untuk apa gitu ya. Nah, kalau
Nurman tadi punya 5 juta, dia punya cash flow 5 juta teman-teman. Tapi ternyata dia itu sudah ada plottingnya sendiri-sendiri ya. Jadi yang 3 juta itu berarti punya untuk bayar SPP. Jadi itu plotnya sudah jelas. Nurman nggak akan bisa ambil dari plotting untuk SPP itu kan. Kemudian yang 1 juta untuk bayar kos. Berarti itu miliknya ibu kos sebenarnya ya. Cash flow-nya ya, bukan milik Nurman. Nah, yang free cash flow-nya Nurman itu artinya 1 juta teman-teman ya. Yang Nurman bisa bebas buat ngapain ya, misalnya buat terserah ya, mau buat beli Starbucks lah, mau buat beli jajan ya, buat beli seblak terserah ya. Nah, itu bayangan ya, apa namanya, definisi free cash flow itu seperti itu. Bisa diterima ya teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kemarin kita menilai investasi menggunakan cash flow, nah belum tentu cash flow itu adalah kas yang tersedia untuk investor ya. Jangan-jangan nanti misalnya 10 juta itu ya, misalnya di situ ada cash flow 10 juta itu berarti ada di situ dia harus bayar belum dikurangi dengan biaya operasional misalnya, atau belum dikurangi dengan biaya modalnya. Nah, kalau kayak gitu kan berarti perhitungan investasinya menjadi tidak tepat ya teman-teman, terutama untuk payback teman-teman, yang dia sangat sensitif dengan cash flow ya, karena kita kemarin menghitung payback bagaimana teman-teman, ditambahkan ya misalnya beli mesin 5 juta ya, kemudian tahun pertama dapat mesin itu digunakan ya, kemudian tahun pertama dapat misalnya cash flow 2 juta, tahun kedua 2 juta, tahun ketiga 2 juta. Berarti payback-nya kira-kira berapa tahun teman-teman itu teman-teman? 2 juta tahun pertama ditambah 2 juta tahun kedua kan gitu ya, kemarin ngitungnya payback ya. Nah, kemudian berarti sekitar 2 tahun lebih lah kalau kita ngitung payback gitu. Padahal 2 juta itu adalah cash flow teman-teman, belum free cash flow. Jangan-jangan dia belum dikurangi dengan biaya operasional atau biaya modal ya, WACC-nya ya, atau biaya-biaya yang lain. Jangan-jangan setelah kita netkan ya cash-nya itu, free cash flow-nya hanya misalnya 500.000. Kalau 500.000 kan berarti payback-nya akan lebih lama teman-teman ya, tidak 2 tahun, mungkin misalnya menjadi 5 tahun atau lebih. Nah, payback ini akan menjadi sensitif ya dengan cash flow ya, maka kita gunakan metode selanjutnya adalah kita tentukan dulu free cash flow-nya. Nah, di dalam basic free cash flow ya, kita akan tandingkan atau kita akan bandingkan dengan accounting income. Jadi perlu dipahami teman-teman, accounting income atau laba. Kalau kita menghitung laba, bagaimana teman-teman? Pendapatan atau penjualan ya, kita kurangi dengan biaya-biaya. Kemudian pengukuran biaya menurut akuntansi teman-teman. Kita ngukur biaya itu ya, kalau misalkan kita catat ya, kalau teman-teman belajar kemarin sudah belajar akuntansi pengantar ya teman-teman ya, the basic ya. Kalau misalnya kita catat biaya itu, kita harus selalu keluar dulu kasnya atau tidak teman-teman? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Kalau kita misalnya mencatat biaya atau beban misalnya, contohnya misalnya bulan ini misalnya Mbak Aulia, kita asumsinya kos ya semuanya ya, walaupun ternyata di rumah masing-masing ya bayangannya kita kos lah ya. Nah, misalnya Mbak Aulia bulan ini sudah ada timbul beban ya, bukan beban hidup teman-teman ya, beban misalnya biaya kos ya. Jadi Mbak Aulia bulan ini sebenarnya sudah harus bayar kos, tapi bulan Desember ini belum dibayarkan teman-teman ya. Jadi nanti pembayaran beban biaya kosnya itu akan dibayarkan awal bulan berikutnya misalnya. Nah, berarti untuk ketika kita bulan ini untuk menghitung total biaya, misalnya total biaya yang dikeluarkan untuk biaya hidupnya Mbak Aulia misalnya, bulan ini selain biaya hidup ada biaya kos, tapi uangnya belum keluar. Kira-kira dihitung di bulan ini atau bulan depan besok waktu uangnya keluar teman-teman, untuk mengakui biaya kos tadi? Dihitung di bulan ini atau di bulan depan? Kalau kita misalkan mau menyajikan laporan kan biaya itu kan tidak harus ada pengeluaran kas ya teman-teman ya. Yang kita sebut dasarnya atau basicnya adalah accrual basis ya teman-teman ya.
Jadi accrual basis itu ketika kita mengukur biaya itu tidak harus selalu kasnya keluar ya. Contohnya apa accrual basis? Penyusutan mesin. Itu adalah produk accrual teman-teman, penyusutan mesin. Ya, jadi kan kalau teman-teman ngitung penyusutan mesin atau penyusutan aset kan berarti nggak selalu keluar uang kan teman-teman ya. Itu hanya hitungan apa teman-teman? Hitungan di buku ya, pembukuan. Nah, padahal accounting income itu adalah produk accrual. Maksudnya dia adalah ketika kita menentukan laba, itu kan pendapatan dikurangi biaya. Padahal ada biaya-biaya itu tercampur dengan biaya yang non tunai ya atau non cash ya. Sehingga teman-teman untuk menghitung project ya, untuk menghitung kelayakan project ya, para investor itu tidak lagi melihat laba teman-teman. Karena apa? Laba itu kadang-kadang dia tidak sesuai dengan kasnya. Jadi kalau misalkan ada laba, kita baca laporan ya misalnya, laba 500 juta. Apakah kasnya selalu 500 juta, teman-teman? Laba 500 juta. Apakah kasnya selalu 500 juta? Belum tentu ya, teman-teman ya. Jadi belum tentu. Jadi jangan-jangan laba itu ya 500 juta itu adalah misalnya pendapatannya ternyata belum dibayarkan. Jadi pengakuan pendapatan kan juga ya teman-teman ya, sebelum ada pendapatan itu kita nggak selalu harus terima kasnya. Kalau misalkan kita melakukan penjualan kredit, ya kan itu kasnya kan belum diterima ya teman-teman ya, tapi kita sudah akui pendapatannya. Nah maka itu mempengaruhi perhitungan laba ya teman-teman ya. Bisa diikuti ya teman-teman ya untuk accounting income ya. Nah, sehingga para investor itu cenderungnya ya memilih menilai sebuah investasi itu menggunakan free cash flow, teman-teman. Jadi berapa sih kas bersihnya yang untuk saya sendiri, yang untuk investor sendiri gitu ya. Nah, teman-teman, nanti kita jadi bedanya antara free cash flow dengan accounting income itu ya teman-teman ya. Jadi free cash flow itu adalah kas yang tersedia untuk investor, kemudian accounting income laba itu belum tentu sama, nilainya belum tentu sama dengan kas. Karena apa? Laba itu adalah produk accrual ya. Jadi laba itu, perhitungan laba itu tidak selalu sama. Kalau misalkan teman-teman baca laporan keuangan kan misalnya ada laba 500 juta misalnya, belum tentu teman-teman akan cek asetnya, kasnya belum tentu sama dengan 500 juta. Jadi laba itu belum tentu sama dengan kas ya. Sehingga kalau kita dasarkan perhitungannya atau penilaiannya berdasarkan accounting income, maka kita akan kesulitan untuk menilai sebuah proyek itu apakah layak atau tidak ya. Jadi para investor akhirnya beralih menggunakan cash flow ya. Jadi memilih selain dia melihat accounting income-nya juga melengkapi analisisnya dengan cash flow teman-teman ya. Nah, jadi di dalam free cash flow nanti kita kenal dengan initial investment. Ini berarti jumlah kas yang kita keluarkan pada saat awal investasi. Jadi investasi awal ya teman-teman, initial investment. Jadi kalau misalkan beli mesin ya, harganya 1 miliar, kita beli di tahun ini, berarti initial investment-nya itu adalah 1 miliar ya, pada T0 ya. T0 itu maksudnya adalah tahun di mana investasi itu akan dijalankan ya teman-teman ya. Kemudian misalnya mesinnya itu akan digunakan selama 5 tahun, jadi nanti 5 tahun itu dia kan rusak atau bagaimana ya teman-teman ya, karena kan dia fix aset ya teman-teman ya. Maka selama 5 tahun itu, ketika mesin itu menghasilkan pendapatan, itu yang kita sebut dengan projected cash flow ya, project cash flow. Jadi selama 5 tahun itu berapa pendapatan yang bisa dihasilkan dari mesin tersebut. Oke. Kemudian karena dia fix aset ya teman-teman, jadi teman-teman sudah belajar akuntansi pengantar semuanya ya. Ketika aset itu menurun ya nilainya, setiap tahun dia disusutkan ya. Di akhir periode ya, ketika nilai habis ya umur ekonomisnya, misalnya mesinnya 5 tahun ya, di akhir tahun kelima ya mesin itu kan sudah menurun ya fungsinya, misalnya sudah rusak lah ya, atau sudah nggak bisa berfungsi ya, rusak, kemudian
dia tidak bisa beroperasi pada kapasitas normal ya. Nah, ketika mesin itu dijual ya, misalnya dijual, nah nilai jualnya itu laku berapa. Nah, itu yang kita namakan dengan nilai sisa atau salvage value ya. Atau kalau kita familiarnya kita sebut dengan nilai sisa. Nah, nilai sisa ini adalah nilai yang perusahaan peroleh pada akhir tahun investasi ya. Dia akan ada di akhir periode ya, teman-teman ya. Jadi aliran kasnya, perhatikan ya teman-teman dari sini ya. Tahun ke-0 berarti perusahaan mengeluarkan kas ya, initial investment. Kemudian selama tahun berjalan ya, tahun pertama 2, 3, 4, 5, perusahaan akan menerima cash flow dari proyek tersebut ya, pendapatan dari proyek tersebut. Kemudian di akhir periode akan menerima kas berupa salvage value atau nilai sisa ini ya. Kalau misalkan rongsokannya itu dijual laku berapa. Nah, itu nilai sisa, teman-teman. Nah, ini yang tadi saya jelaskan ya, bahwa accounting income itu dasarnya adalah dari accrual basis. Oke. Nah, kemudian untuk perhitungan free cash flow-nya sendiri, teman-teman. Jadi free cash flow itu adalah kas yang kita peroleh dari aktivitas operasional. Jadi semua kas yang kita peroleh dari aktivitas operasional dikurangi dengan biaya-biaya. Oke. Nah, kalau terkait dengan mesin tersebut kita persempit lagi ya, berarti bukan biaya operasional secara keseluruhan teman-teman, tapi dikurangi dengan capital expenditure. Ingat, cash flow kita fokusnya adalah yang kaitannya dengan investasi saja ya, bukan cash flow perusahaan secara keseluruhan ya. Kalau misalkan perusahaan ingin menilai misalnya beli mesin baru, berarti cash yang berkaitan dengan mesin tersebut saja. Oke, cash from operation berarti cash yang bisa dihasilkan oleh mesin itu saja, bukan cash yang dihasilkan perusahaan secara keseluruhan, bukan ya. Nanti analisisnya akan menjadi tidak tepat. Kemudian biaya-biaya itu maksudnya di sini adalah biaya yang kaitannya berkaitan dengan perolehan mesin itu sendiri, yaitu capital expenditure. Capital expenditure itu pengeluaran modal teman-teman atau sama dengan initial investment ya. Jadi capital expenditure ini berapa pengeluaran modal. Pengeluaran modal itu dalam bentuk aset tetap ya teman-teman. Artinya sama saja dengan initial investment ya di awal periode investasi tersebut. Oke. Nah, kemudian cash from operation ya, kas dari aktivitas operasional itu bagaimana teman-teman menghitungnya? Jadi earning after tax itu bukan makan ya teman-teman ya. Itu earning after tax ya, artinya laba setelah pajak, oke. Ditambahkan kembali dengan depresiasi. Depresiasi itu bukan depresi ya teman-teman ya. Depresiasi ada yang tahu teman-teman? Dia biaya penyusutan mesin ya. Dia biaya penyusut bukan mesin ya. Biaya penyusutan aset tetap. Kenapa depresiasi ditambahkan kembali teman-teman di dalam cash flow? Ingat kembali accounting earning after tax ini apa teman-teman? Accounting income ya, dia laba dari perhitungan akuntansi ya, pendapatan dikurangi biaya-biaya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa tidak semua biaya itu tunai ya, artinya tidak semua biaya itu kasnya dikeluarkan. Oke, daripada kita misalnya tadi ya biaya kos misalnya di bulan ini tidak dikeluarkan, bulan depan dikeluarkan. Oke, let's say biaya yang benar-benar non tunai adalah biaya depresiasi ya, benar-benar non tunai. Jadi kasnya nggak akan pernah dikeluarkan. Kalau tadi kan hanya penundaan ya, kalau misalkan biaya kos yang bulan ini belum diakui tapi bulan depan dibayarkan, itu kan hanya penundaan kas ya. Oke, kita persempit lagi bahwa bahwa biaya yang non tunai itu biaya depresiasi atau biaya penyusutan yang uangnya itu nggak akan dikeluarkan teman-teman. Karena kita bicara cash flow, maka depresiasi ini kita tambahkan kembali dari perhitungan laba ya. Jadi kalau misalkan teman-teman menghitung laba akuntansi ya, pendapatan dikurangi biaya, di dalam biaya itu ada biaya depresiasi ya kan ya teman-teman ya. Di dalam biaya itu ada biaya depresiasi, maka supaya nanti kita mendapatkan perhitungan free cash flow, asumsinya adalah semua laba itu merupakan nilai kas ya.
teman-teman ya. Sehingga kita tambahkan kembali biaya depresiasi pada perhitungan laba. Jadi biaya depresiasi itu enggak mengurangi tadi earning after tax ya, kita tambahkan kembali ya. Berarti itu adalah jumlah cash from operation. Oke, teman-teman. Kemudian dikurangi capital expenditure. Capital expenditure itu initial investment nanti ya. Kemudian ditambah dengan perubahan atau delta dari net operating working capital. Apa ini teman-teman? Jadi teman-teman masih ingat working capital pada saat pertemuan sebelumnya ya, kita belajar working capital. Working capital itu modal untuk modal kerja ya kalau kita terjemahkan, tapi kalau kita definisikan dia itu adalah kas yang tersedia untuk operasional perusahaan ya, working capital. Kalau misalnya perusahaan itu aktivitasnya penjualan, maka modal kerjanya apa teman-teman? Pembelian, persediaan ya, kemudian membayari piutang dulu ya istilahnya. Nah, nanti NOWC ini ya, NOWC ini ya, NOWC ini ya. Ini working capital ini adalah nanti kaitannya dengan misalnya yang kaitannya dengan modal kerja, misalnya ada piutang ya. Kalau dia kaitannya investasinya aset tetap ya, kaitannya dengan piutang. Oke. Jadi kita free cash flow ini bisa dirumuskan ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita lihat dulu jenis project sebelum kita masuk ke perhitungan. Nanti teman-teman pada saat masuk perhitungan akan lebih memahami ini ya, akan lebih memahami konsep free cash flow ini. Ya, kita akan langsung praktek daripada teori seperti ini, teman-teman akan bingung membayangkan ya. Nah, sebelum kita masuk ke prakteknya, jadi ada dua jenis project investasi teman-teman untuk di aset tetap ya, in fixed asset, yaitu ada ekspansi, kemudian ada replacement. Kalau ekspansi itu berarti pembelian baru, aset baru ya teman-teman, yang tadinya nggak ada, ya jadi perusahaan misalnya tadinya dia belum punya mesin misalnya, kemudian beli baru. Ya, kemudian bedanya apa teman-teman? Bedanya adalah pada free cash flow-nya, ya pada cash di awalnya. Jadi kalau expansion atau pembelian baru nih ya, new investment. Jadi analisisnya nanti kita dasarkan pada initial investment. Jadi cash capital expenditure-nya itu pada initial investment. Jadi capital expenditure sama dengan initial investment teman-teman ya. Jadi nilai kas yang keluar di awal periode ya, di awal periode investasi pada saat kan dia belum punya mesin ya. Misalnya tahun ini dia beli mesin ya, berarti nilai analisisnya kita dasarkan pada jumlah harga mesin di tahun di mana dia beli ya, misalnya 1 miliar ya 1 miliar ya. Karena apa? Dia sebelumnya belum punya mesin yang lama gitu ya. Berbeda kasus apabila proyeknya itu adalah replacement. Jadi misalkan dia sudah punya mesin nih ya. Kemudian dia ingin tingkatkan kapasitas mesinnya misalnya menjadi lebih besar, atau bisa juga dia ingin efisiensikan, misalnya kalau misalnya mesin baru kan lebih bagus ya performanya ya, kemudian dari sisi biayanya lebih hemat ya, lebih efisien, kemudian dari sisi jumlah produksi lebih banyak ya, maka di situ ada cost efisiensi. Jadi dia mengganti ya dari yang sudah ada. Jadi cash flow-nya sebenarnya sudah ada teman-teman untuk mesin tersebut ya. Di cash flow yang dihasilkan oleh mesin lama itu sudah ada teman-teman. Nah, untuk tipe project yang replacement maka kita akan bandingkan teman-teman cash flow yang dari mesin lama dengan kita contohkan mesin ya. Cash flow yang dari project lama atau mesin yang lama tadi dengan mesin yang baru ya. Itu selisihnya ya. Selisihnya itu akan kita gunakan sebagai dasar dari penilaian ya. Akan kita gunakan sebagai dasar dari penilaian investasi. Jadi kalau replacement itu nanti tahapan penilaiannya adalah cash flow yang dihasilkan dari mesin lama berapa ya, kemudian yang dari baru berapa, kemudian selisihnya berapa. Nah, selisihnya itu yang akan kita gunakan sebagai investasi. Kenapa selisihnya, teman-teman? Karena sebenarnya perusahaan itu sudah punya ya, dia kan sudah punya ya, sudah punya aset ya.
Kalau misalkan mesin ya dia sudah punya mesin tersebut, dan di dalam mesin yang lama itu dia sudah mendapatkan pendapatan juga ya, Nah, untuk menilai replacement ini kan kalau kita misalnya ingin menggantikan itu harusnya dengan sesuatu yang lebih baik ya teman-teman ya kan ya. Kalau misalkan kita mau mengganti mantan kan harus yang lebih baik ya. Begitu juga dengan aset teman-teman, nggak mungkin kita menilai atau memilih itu dengan yang lebih buruk ya. Maka kita bandingkan ya diferennya antara kinerja aset yang lama dengan yang baru itu, apakah benar yang baru itu memberikan kinerja yang lebih baik ya. Itu kalau replacement. Kan kalau baru kan nggak ada nggak ada pembandingnya teman-teman ya kalau baru, karena dia baru beli misalnya. Tapi kalau replacement berbeda, karena kita harus menilai itu berdasarkan dari kinerja yang lama terlebih dahulu, kemudian kita bandingkan dengan kinerja mesin yang baru tersebut gitu ya. Jadi untuk free cash flow dari replacement project teman-teman perhatikan, jadi dia adalah selisih dari free cash flow project yang baru dengan free cash flow dari project yang lama, sehingga kita harus menghitung dua-duanya teman-teman ya. Oke. Nah kemudian ini ya nanti kalau menganalisis project dengan menggunakan cash flow, maka kita akan menemukan beberapa formula ya teman-teman ya, menemukan beberapa formula yang teman-teman harus perhatikan untuk penggunaannya ya. Jadi misalnya karena kita ini free cash flow ya, jadi tadi cash from operation ya, earning after tax ditambah depresiasi. Earning after tax, bagaimana kita mendapatkan earning after tax? Kalau kita mendapatkan laba bagaimana? Dari penjualan dikurangi biaya-biaya ya. Oke, kemudian kita ke penjualan. Penjualan apa teman-teman? Penjualan itu formulanya harga jual dikali unit yang terjual, gitu ya teman-teman ya. Jadi kita memang harus breakdown satu persatu teman-teman ya. Kemudian kurangi biaya-biaya. Nah teman-teman ada biaya-biaya ya. Teman-teman sudah belajar akuntansi biaya di semester ini? Sudah paham bedanya biaya variabel dan biaya tetap? Saya yakin teman-teman sudah belajar semuanya dengan Bu Ana ya. Nah, variabel dan biaya tetap ini adalah biaya operasional teman-teman ya. Jadi dari penjualan kita kurangi dengan biaya variabel ya. Kemudian kita kurangi lagi dengan biaya tetap ya. Itu kalau misalnya di situ diklasifikasikan biayanya ada biaya variabel dan biaya tetap. Tapi kalau tidak, misalnya hanya diketahui operational cost ya, maka kita langsung gunakan operational cost ya. Sedangkan biaya variabel itu bisa berupa prosentase atau bisa dari variable cost per unit dikali unitnya ya. Kemudian teman-teman depresiasi ya, bukan depresi ya teman-teman ya, depresiasi. Nah, depresiasi untuk menghitung nilai penyusutan teman-teman masih ingat? Jadi harga perolehan aset dikurangi nilai sisa ya, salvage value dibagi dengan umur ekonomis ya, atau kalau di sini investment years. Atau teman-teman bisa juga menggunakan tarif ya, tarifnya berapa persen, jadi penyusutannya per tahun berapa persen dikalikan dengan initial investment-nya. Oke. Nah, kemudian di sini teman-teman total operating cost ya, total operating cost ini berarti ini semua ya teman-teman ya, variable cost ditambah depresiasi ditambah fixed cost itu adalah total operating cost. Kemudian penjualan atau sales dikurangi dengan total operating cost, kita akan dapatkan earning before interest and tax ya, atau EBIT ya, atau laba sebelum pajak ya, laba sebelum bunga dan pajak. Oke. Kemudian pajaknya berapa? Nah, itu setelah EBIT dikurangi tax ya, kita akan ketemu ini ya, EAT-nya ya, earning after tax-nya atau labanya. Nah, laba kemudian nanti kita akan tambahkan kembali dengan biaya depresiasi yang ini, oke. Kemudian dikurangi dengan capital expenditure, ya. Jadi at the end of investment period, ya, kita tambahkan kembali depreciation cost, karena itu apa teman-teman?
dia itu biaya non tunai ya. Jadi dia nggak ada kaitannya sama cash flow sebenarnya ya. Jadi dia hanya perhitungan akuntansi teman-teman ya. Sehingga untuk mencari cash flow maka kita tambahkan kembali biaya depresiasi. Oke. Nah, kemudian untuk supaya teman-teman lebih memahami konsepnya, ya jadi supaya tidak hanya cerita belaka ya teman-teman ya, kita sama-sama untuk mencermati proyek ini ya. Gambarnya apa itu teman-teman? Mesin CT scan ya. Jadi di rumah sakit ada Royal Hospital ini dia planning ya untuk membeli mesin CT scan yang baru ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya fungsinya free cash flow nanti untuk menilai sebuah proyek ya. Jadi ini lekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari loh teman-teman sebenarnya loh teman-teman. Kayak misalnya teman-teman pengen beli mobil, kemudian pengen beli, misalnya teman-teman buka usaha pengen beli yang teman-teman yang punya online shop pengen beli sewa beli toko misalnya. Nah ini lekat ya fungsi free cash flow penting untuk menilai investasi khususnya pada aset tetap ya. Kemudian dia berencana membeli mesin CT scan yang baru ya, harganya 5 juta dolar ya. Berarti initial investment-nya berapa teman-teman? 5 juta dolar. Oke, 5 juta dolar untuk initial investment-nya. Initial investment tahu ya, investasi awal ya. Jadi kalau investasi di aset tetap ya harga aset tetapnya itu sendiri ya. Kalau mesin ya berarti harga mesinnya itu sendiri. Oke, initial investment-nya adalah 5 juta dolar. Kemudian account payable apa teman-teman? Piutang ya. Ya, jadi ketika rumah sakit ini beli mesin, dia punya potensi piutangnya naik. Karena apa? Karena dia punya potensi ada tambahan pasien ya, tambahan income ya dari operasional mesin CT scan ini. Oke, let's say kalau di Indonesia berarti kan nggak semua bayar tunai ya, misalnya BPJS ya, maka diklaim dulu, nanti nunggu klaim BPJS itu kan piutang ya teman-teman ya, asumsinya ya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu proyek, maka ada asumsi atau konsekuensi lain ya, konsekuensi lain yang mengikuti dari sebuah proyek tersebut, yaitu konsekuensinya adalah ada kenaikan piutang. Tapi selain kenaikan piutang, kita ada kenaikan pendapatan ya, karena apa? Kita punya potensi pendapatan baru. Oke. Jadi dengan mengoperasionalkan mesin ini ada kenaikan piutang dari mesin itu 100.000 ya selama setahun ya. Kemudian nilai harga mesinnya ini bukan harga mesinnya, harga layanan ya, harga layanan, price per service-nya, per hour-nya mesin ini kalau misalkan digunakan pasien gitu ya, per jamnya adalah 2 dolar. Oke, berarti ini harga jual ya teman-teman ya. Kemudian mesin ini digunakan selama 4 tahun ya, dia umurnya 4 tahun. Kemudian 4 tahun ya. Kemudian ini projected ya. Nah, ini projected service-nya ya, service projected atau prediksi income-nya. Jadi mesin ini di tahun pertama dia akan digunakan selama 2.685 jam dengan price per jamnya adalah 2 dolar ya teman-teman ya. Kemudian selama 4 tahun ini dia sudah prediksi ya. Jadi potensi berapa jam mesin ini dioperasikan selama setahun ini sudah mereka prediksikan. Kemudian fixed cost ya, fixed cost itu terkait dengan mesin itu sendiri ya. Fixed cost biaya tetap ya, konstan 2 juta dolar ya. Kemudian variable cost ini misalnya kan teman-teman sudah belajar ya fixed cost dan variable cost ya. Oke, kita nggak usah perdalam apa itu fixed cost dan variable cost ya. Kita pokoknya cost itu kalau operational cost ya terdiri dari fixed cost dan variable cost. Oke. Nah, variable cost-nya ini 5% dari penjualan. Kemudian depresiasi, metode depresiasi yang digunakan adalah garis lurus ya, straight line ya teman-teman sudah di akuntansi pengantar sudah belajar macam-macam metode depresiasi ya, ada yang garis lurus, ada jam operasional gitu ya.
Oke, lupa semua, Mem. Nggak apa-apa ya, kita ingat-ingat kembali. Jadi straight line method, rate-nya, ya ini ternyata pakai rate teman-teman ya. Kalau pakai rate kita lebih gampang menghitung ininya ya, menghitung depresiasinya. Rate-nya 25%. Oke, nilai sisa di akhir periode ada 50.000. Nah, kemudian di akhir periode ketika misalnya 4 tahun, ketika mesin itu dijual, kan dia rongsokannya misalnya dapat 50.000 ya, itu nilai sisa. Oke, ketika mesin itu nggak ada teman-teman, ya let's say 4 tahun dia nggak akan nggak beli mesin baru, kira-kira dari ketika nggak ada mesin itu dia punya potensi pendapatan nggak dari mesin itu? Nggak ada ya. Berarti kalau nggak ada, otomatis dia nggak ada potensi piutangnya tadi berarti nggak ada ya teman-teman, karena dia nggak ada potensi pendapatan dari mesin tersebut. Paham ya? Jadi di akhir periode tahun keempat, ya kan tadi ada account payable nih ya, ada account payable ini sebesar 100.000. Oke, 100.000 ya di tahun pertama. Ya, jadi selama investasi itu ada kenaikan piutang. Kemudian ketika mesin itu digunakan selama 4 tahun, setelah selesai umur ekonomisnya, let's say perusahaan atau rumah sakitnya nggak akan beli mesin baru ya di akhir tahun keempat. Maka kalau udah nggak ada ya udah, ya berarti kan di situ nggak ada layanan CT scan lagi ya teman-teman ya. Berarti perusahaan akan ada potensi penurunan piutang ya teman-teman dari tidak dioperasikannya mesin tersebut. Bisa dipahami ya. Jadi di tahun pertama ada potensi kenaikan piutang, oke, sebesar 100.000. Kemudian di tahun keempat, karena mesin itu nggak ada, otomatis kan nggak ada pendapatan atas mesin tersebut. Ya, otomatis kalau nggak ada pendapatan, berarti kan pendapatan yang tadinya misalnya kredit ya, pendapatan kredit atas biaya CT scan tadi, atas layanan CT scan tadi kan berarti nggak ada ya. Jadi it will recover ya. Jadi modal kerjanya akan kembali lagi di tahun keempat itu 100.000 teman-teman. Oke, kemudian nilai pajak 40%, WACC 10%. Oke, kemudian analisisnya teman-teman. Jadi seperti biasa teman-teman menganalisis dulu timeline-nya ya. Jadi ada itu kan umurnya 4 tahun ya teman-teman ya. Timeline-nya berarti tahun ke-0, 1, 2, 3, 4. Oke, years-nya ya. Ini timeline. Kemudian tahunnya 2019 sampai akhir periodenya 2023. Oke teman-teman, di tahun ke-0 ketika mesin itu dibeli, ya berarti kas yang dikeluarkan perusahaan berapa? Sebesar 5 juta. 5 juta dolar. Oke, harga mesinnya. Kasnya kenapa itu minus? Di tahun ke-0 kenapa minus? Karena kita membeli mesin. Kita beli mesin berarti kas keluar ya. Di tahun ke-0 initial investment teman-teman kasih tanda di sini minus ya. Jadi dia CT scan machine di tahun ke-0 artinya perusahaan membeli mesin sebesar 5 juta. Ini juga artinya adalah capital expenditure, pengeluaran modal. Modalnya berupa mesin ya. Pengeluarannya tadi ya, kita kan beli mesin pakai uang ya. Kita keluar uang tahun ke-0 sebesar 5 juta, cash flow-nya minus ya. Artinya uang perusahaan berkurang di tahun ke-0 sebesar 5 juta. Kemudian selain 5 juta, tadi ada apa lagi teman-teman? Kita ada potensi kenaikan piutang ya. Jadi ini sudah diprediksi nanti selama periode tersebut ada potensi kenaikan piutang. Maka di tahun ke-0 kita minuskan dulu teman-teman ya. Account payable-nya atau piutangnya kita ikut minuskan ya. Karena di sini untuk menghitung total kebutuhan, sebenarnya menghitung total kas yang keluar ya. Menghitung total kas yang keluar ya. Di tahun ke-0 selain mesin maka juga ada potensi kenaikan piutang. Kalau kenaikan piutang kan kita harus nalangi, tahu dia nalangi ya teman-teman ya.
Javanese banget sih, Mem. Nalangi itu tahu ya teman-teman ya, kita kan harus bayarin dulu ya kalau misalkan pasiennya belum bayar ya, kita nunggu tagihan BPJS dulu kan berarti kita rumah sakitnya kan nalangi dulu ya. Jadi dia bayarin dulu. Nah, itu juga butuh uang, teman-teman. Nah, di sini adalah kita hitung di awal dulu ya supaya kita tahu total capital expenditure-nya ya. Jadi 5 juta ditambah dengan 100 juta ya. Jadi total kebutuhan kas untuk investasi tersebut selain beli mesin aja, kita juga harus siapkan kas untuk menalangi ya. Menalangi itu apa ya teman-teman ya? Membayari dulu ya. Membayari dulu piutang tadi, oke? Jadi 100.000 itu juga cash flow ya. Dia itu ikut hitungan dalam capital expenditure. Oke. Kita pelan-pelan ya teman-teman ya. Kemudian di tahun pertama ya, kan sudah mulai dioperasikan nih mesinnya ya di tahun pertama ya. Kemudian teman-teman harus cari dulu apa? Laba ya, laba per tahunnya. Nah, laba dari mana teman-teman? Dari pendapatan dikurangi biaya. Oke, tahun 2020 pendapatannya. Jadi mesin itu kan digunakan selama berapa jam tahun 2020, teman-teman? Tahun 2020, teman-teman? 2.600.000 jam. 2 juta, oke, 2.685 jam di situ ya. Sehingga kita tuliskan di sini tahun 2020. Nah, kita tuliskan berjejer, teman-teman. Oh ya, ini dikerjakan di worksheet ya, teman-teman. Saya kerjakan di worksheet. Teman-teman bisa download worksheet-nya di Kulino. Sambil mengikuti perhitungannya, teman-teman bisa unduh worksheet-nya di Kulino ya. Jadi, di tahun 2020 ada 2.685 jam dengan harga per jamnya berapa? $2. Oke, harga per jamnya adalah $2. Teman-teman tuliskan di sini sehingga perkalian antara jumlah jam dengan harga per jam per dolarnya per jam harga per jamnya itu adalah pendapatan ya atau revenue ya, atau penjualan ya. Kalau ini jasa ya berarti kita pakai revenue ya. Ini kita kalikan ya. Untuk 2021, 22 dan 23 sama teman-teman ya. Jadi ini teman-teman lihat di sini jamnya berapa? 2.600.000 ya. Kemudian 2.525. Tahun 2023 ada 2.450. Teman-teman masukkan di sini dengan harga price per hour-nya sama. Oke, kemudian kita dapatkan expected revenue ya selama umur mesin tersebut ya. Jadi mesin tersebut akan digunakan selama 4 tahun. Oke, jadi ini revenue-nya, ini hasil perkalian itu ya teman-teman ya. Kemudian untuk menghitung laba setelah kita mendapatkan pendapatan, apa teman-teman? Kita harus mengetahui apa supaya kita bisa menghitung laba. Pendapatannya sudah kita ketahui. Berarti laba itu apa teman-teman? Pendapatan dikurangi biaya ya teman-teman. Oke, dikurangi biaya-biaya. Nah, biayanya di situ ada 2, variable cost dan fixed cost. Kemudian kalau yang variable cost itu 5% dari penjualan atau dari pendapatan ya. Itu 268.500 itu adalah 5%-nya dari 5.375.000. Oke. Coba teman-teman kok 375? Mohon maaf, 370 ya. Jadi teman-teman ikuti dari worksheet-nya Excel ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian dari variable cost kita dapatkan projected ininya ya, variable cost-nya selama 4 tahun. Kemudian fixed cost-nya berapa teman-teman di sini di informasi ini? 2 juta. Oke, 2 juta dia assumes to be constant ya. During the investment years, oke, berarti dia diasumsikan konstan selama 4 tahun, 2 juta semua. Oke, sehingga variable cost dan fixed cost-nya sudah, kemudian ada satu biaya lagi yaitu biaya depresiasi ya. Kita gunakan rate-nya 25% ya di sini ya, rate-nya 25%.
Oke, rate-nya di sini 25%. Dari mana teman-teman? Dari nilai mesin, harga mesin ya. Jadi kalau teman-teman menghitung depresiasi kan harga aset dikurangi dengan nilai sisa dibagi umur ekonomis, atau teman-teman bisa gunakan juga rumus tarif ya. Tarif dikalikan dengan harga nilai mesinnya ya. Jadi 5 juta itu dikali dengan 25% ya. Itu ketemunya 1.250.000. Ini konstan teman-teman ya. 1.250.000. Sehingga yang saya bold merah itu teman-teman adalah biaya operasional. Sehingga kalau kita mau mencari total operasional cost-nya adalah kita jumlahkan semua itu ya, 3 juta menjadi 3.518 ini. Oke. Ini sudah kita dapatkan total operasional cost. Sehingga kalau untuk mencari laba sebelum pajak atau EBIT ya, operational income, earning before interest and tax ya. Kita kurangkan revenue tadi 5.370 ini dengan operational cost-nya. Oke, sehingga kita dapatkan EBIT ini ya. Ini EBIT. Kemudian ini kan before tax ya. Kemudian tax-nya kita kalikan dengan 40% kita kalikan dengan EBIT-nya. Oke. 40% kali 185.1.500 itu ya. Kemudian tahun kedua berarti 40% kali 1.690 itu ya. Oke. Itu kalikan kita dapatkan nilai pajaknya atau tax-nya. Nah, EBIT dikurangi pajak ya, EBIT kurangi tax adalah earning after tax, teman-teman. Nah, ini baru kita dapatkan earning after tax ya. Earning after tax 1 juta ini ya. Jadi dikurangi dengan pajak. Pajaknya tadi 1.851.500 kita kurangi 740.600 menjadi 1.110.000. Kemudian teman-teman ini adalah earning after tax, di mana di sini ada perhitungan biaya depresiasi ya. Depresiasi ingat kembali dia bukan kas ya, dia non tunai. Sehingga untuk menghitung free cash flow maka kita harus tambahkan, saya bold merah ini ya, add back depreciation. Kita tambahkan kembali biaya depresiasi. Jadi sebenarnya cash flow-nya kita itu kan hanya pendapatan revenue tadi dikurangi dengan variable cost dan fixed cost ya. Depresiasinya enggak. Oke. Nah, kita tambahkan kembali depresiasinya di sini sehingga di sini adalah free cash flow, teman-teman. Nah, free cash flow untuk tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat selama masa mesin tersebut, CT scan tersebut dioperasikan. Sehingga untuk free cash flow keseluruhan, teman-teman, kita dapatkan di tahun ke-0, kita jumlahkan ini ya. Jadi ada 5 juta, tambah 100.000 ada 5.100.000. Kemudian tahun pertama, free cash flow kita adalah sejumlah operating cash flow ini ya. Operating cash flow itu maksudnya cash from operation ya teman-teman ya. Jadi kan tadi kan free cash flow kan cash from operation dikurangi dengan capital expenditure ya. Capital expenditure-nya kan ini ya, initial investment-nya. Jadi ini ya, ini cash flow per tahun. Nah, untuk tahun keempat perhatikan teman-teman, selain perusahaan mendapatkan cash dari dari operasinya mesin CT scan tadi, perusahaan juga mendapatkan cash flow kembali dari penjualan mesin tadi karena dia sudah di akhir tahun keempat kan asumsinya mesinnya nggak akan dioperasikan lagi ya, sehingga net salvage value-nya, nilai sisanya salvage value di sini berapa teman-teman? Salvage value $50.000. $50.000. Nah, ini ya, $50.000. Nah, $50.000 ini asumsinya kalau tahun keempat perusahaan itu menjual mesin rongsokannya itu ya. Rongsokannya itu artinya nilai sisa, berarti dia dapat cash lagi. Itu kan kalau kita jual kan dapat cash ya, 50.000. Jadi selain di tahun keempat dia masih dioperasikan dengan cash flow segini ya, 2.093. Perusahaan juga dapat cash flow lain dari penjualan atau dari net salvage value-nya ya, dari nilai sisa tadi 50.000. Kemudian dari ini teman-teman, recovery of NOWC atau pemulihan modal kerja. Maksudnya apa teman-teman?
Yang artinya perusahaan plotkan 100.000 itu untuk piutang tadi, untuk kenaikan piutang. Di akhir tahun keempat akhirnya 100.000 itu menjadi free cash flow, teman-teman. Artinya apa, teman-teman? Artinya adalah 100.000 itu yang tadinya diplotkan untuk kenaikan piutang, ya. Kemudian di tahun keempat menjadi tidak ada lagi karena apa? Mesinnya sudah dijual, layanan CT scan sudah dihentikan. Jadi tidak ada lagi pendapatan dari CT scan tersebut ya, sehingga yang 100.000 itu menjadi free cash flow ya. Jadi ini ditambahkan recovery of NOWC ini ya, recovery dari modal kerja ya. Jadi yang tadinya misalnya teman-teman punya uang 500 misalnya punya uang 5.000 ya, yang tadinya mau digunakan untuk bayar hutang misalnya, ternyata nggak jadi bayar, kan berarti teman-teman bisa bebas ya gunakan 5.000 itu untuk apa saja ya. Mau beli bakso lah ya, soto, boba, terserah ya. Nah, gambarannya seperti itu ya, recovery of NOWC ya. Jadi recovery modal kerja 100.000 ya, sehingga penambahannya untuk tahun keempat selain dari operating cash flow-nya 2 juta ini kita tambahkan juga dengan total termination cash flow-nya atau total nilai cash flow di akhir periodenya itu 150.000 menjadi ini teman-teman ya. Ini adalah nilai free cash flow di tahun keempat. Nah, kita sudah dapatkan cash flow-nya masing-masing per tahun dari mesin tersebut teman-teman. Ya. Kalau kemarin teman-teman kan sudah disajikan cash flow-nya ini ya, tahun pertama sekian, tahun kedua sekian. Nah, sekarang teman-teman harus mencari sendiri nilai cash-nya, nilai cash flow-nya. Tapi cash flow-nya bukan sembarang cash flow. Kita cari yang free cash flow. Artinya cash itu yang benar-benar available untuk digunakan, bukan milik orang lain ya, bukan milik misalnya beban operasional atau bukan milik kreditor ya, dia benar-benar available to investor ya. Oke, sehingga kalau dari sini teman-teman sudah dapatkan cash flow-nya masing-masing per tahun, teman-teman bisa masukkan ke rumus capital budgeting yang kemarin ya, NPV-nya berapa, IRR-nya berapa, MIRR-nya berapa, payback-nya berapa, menggunakan rumus saja ya, menggunakan rumus Excel. Teman-teman buka Excel-nya di situ. Jadi kalau NPV ya, berarti teman-teman tinggal sama dengan NPV total ini ya, total cash flow-nya dari tahun ke-0 hingga tahun ke-4. Oke. Nah, di situ setelah kita dapatkan hitungannya teman-teman, ya, NPV-nya ternyata positif. Ya, berarti proyek itu layak untuk diterima enggak teman-teman? Kalau kriteria pengambilan keputusan untuk NPV kemarin bagaimana? Kalau NPV-nya positif berarti dia memberikan profit ya, kas-nya memberikan nilai positif ya. Kalau negatif kan berarti dia masih rugi. Kalau positif berarti dia menunjukkan sudah untung. Sehingga dia positif NPV, the project can be accepted ya. Jadi proyeknya bisa diterima. Kemudian kalau IRR ya teman-teman menggunakan rumus Excel saja ya, karena kalau teman-teman gunakan rumus manual itu teman-teman harus trial and error satu persatu ya. Itu sungguh-sungguh akan sangat merumitkan ya teman-teman ya. Udah pusing ditambah pusing ya, nanti kasihan ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan rumus Excel saja ya. Sama dengan IRR langsung total itu ya. Total cash flow-nya berapa, sehingga didapatkan IRR-nya 28%. Kriteria pengambilan keputusannya untuk IRR adalah kalau dia di atas WACC, maka bisa diterima. WACC-nya berapa, teman-teman? 10% ya. Kemudian IRR sama MIRR ini maksudnya adalah dia sebenarnya tingkat return ya, tingkat profit. Kalau istilahnya adalah berapa persen sih profit gitu ya. Kalau kita punya modal, biaya modal WACC 10%, kalau profitnya di bawah 10% artinya dia rugi ya teman-teman, sehingga investasi tersebut tidak dipertimbangkan untuk diterima. Jadi kalau misalkan dia sudah di atas WACC, maka dia sudah menunjukkan profit ya, sehingga kita bisa accepted ya, kita bisa accept itu. MIRR juga sama, kriterianya adalah kalau dia di atas WACC. Payback-nya kalau dia short period. Ya, dikatakan short period bagaimana, Mem? Kalau dia dikurang dari umur investasinya, ya.
kalau dia kurang dari umur investasinya. At least sejelek-jeleknya adalah sama dengan umur investasi. Jangan sampai kalau misalnya umur investasinya 4 tahun, misalnya mesin itu CT scan-nya 4 tahun, lebih dari 4 tahun belum payback, belum balik modal. Jangan sampai, itu berarti rugi ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan maksimalnya sejelek-jeleknya adalah selama umur investasi itu. Misalkan 4 tahun ya, 4 tahun balik. Tapi itu bukan kriteria yang bagus ya teman-teman. Kalau kriteria yang bagus itu adalah sebelum umur investasi. Jadi katakan short period adalah dia kalau dia di bawah dari umur investasinya tersebut. Oke, itu untuk expansion ya. Tadi mesinnya baru. Nah, sekarang teman-teman stay fokus ya. Kurang satu lagi. Harap bersabar teman-teman. Kalau tadi expansion mesinnya baru. Nah, let's say kalau ternyata rumah sakitnya sebelumnya dia sudah punya mesin CT scan misalnya. Tapi dia ingin menggantinya dengan yang baru ya. Karena apa tujuannya? Ya wajar ya kalau misalkan kita usaha kan kita ingin meningkatkan produktivitas ya. Kita ganti mesinnya dengan yang baru. Harapannya layanannya lebih bagus ya kan. Kemudian apa teman-teman harapannya lagi? Mendapatkan potensi income lebih banyak ya. Jadi penggantian project ini dia bukan untuk apa namanya? Tadi ya untuk pembelian baru, dia bukan untuk mendapatkan jenis layanan baru karena dia sudah ada ya, dia itu sudah punya pendapatan untuk layanan CT scan tersebut. Hanya kita lebih fokusnya kepada efisiensi cost-nya ya. Jadi kalau mesin yang baru itu kan lebih misalnya lebih hemat listrik ya kan, dia lebih cepat ya, maka di situ kita ada efisiensi cost ya. Sehingga profit kita sebenarnya kita hitung dari perbedaan itu tadi ya, perbedaan antara income yang lama dengan income yang baru, kemudian perbedaan efisiensi cost tadi, perbedaan biaya operasional. Oke. Kemudian kita teman-teman perhatikan di sini ya. Misalnya di sini kalau new machine cost, berarti kalau yang mesin yang lama nggak ada pengeluaran modal ya teman-teman ya. Ya, jadi pengeluaran modal itu hanya untuk mesin yang baru. Karena yang lama kan sudah ada tuh mesinnya ya. Sehingga di sini untuk yang old nggak ada. Kemudian pendapatannya, nah dari mesin lama itu, mesin itu bisa menghasilkan pendapatan 5 juta. Kalau kita operasionalkan mesin yang baru, ya projected income-nya menjadi 7 juta. Ya, jadi dia naik ya, karena apa? Lebih bagus ya, lebih efisien ya. Dari segi layanan lebih bagus, performanya lebih bagus, sehingga potensi pendapatannya lebih tinggi. Kemudian mesin ini sama-sama nilainya 4, bukan nilai ya, umurnya 4 tahun, WACC-nya sama, karena sama-sama ini ya, sama-sama mesin. Kemudian nilai pajak sama, kalau pajak pendapatan kan sama ya, nggak berubah ya. Nilai sisanya sama, ya, asumsinya sama, ya. Kemudian operasional cost-nya nih yang berbeda teman-teman. Ya, jadi dengan mengoperasikan mesin yang baru, the new machine ini, operasional cost-nya bisa reduce hingga 30%. Jadi bisa saving cost ya, bisa menghemat biaya hingga 30%-nya. Ya, entah itu biaya listrik atau biaya yang lain, pokoknya biaya operasional ya itu terhemat, lebih hemat 30%-nya. Sehingga kalau misalkan mesin yang lama operasional cost-nya 3 juta, mesin yang baru itu 2.100.000. Kemudian depresiasinya yang lama ini 1 juta, yang baru menggunakan tarif 25% ya. Ini sama-sama menggunakan tarif 25%, hanya kalau yang lama kan dari nilai mesin yang lama ya, kalau di sini nggak diketahui. Nilai yang baru berarti depresiasinya 1.250.000. Nah, kalau seperti ini bagaimana teman-teman? Kalau yang namanya project replacement, maka kita harus cari tahu dulu selisihnya ya. Selisih dari income yang lama, income dari mesin yang lama dengan income dari mesin yang baru. Teman-teman, pertama tetap buat timeline seperti ini ya. Jadi timeline ini penting untuk kita menempatkan perhitungan masing-masing per tahunnya ya teman-teman ya. Kemudian, nah teman-teman, karena ini tadi mesin yang lama ya, kalau misalkan mesin yang lama itu sudah habis masa ininya ya,
ekonomisnya atau sudah menurun performanya, mau diganti dengan yang baru. Ya. Kalau misalnya salvage value-nya berapa teman-teman, mesin yang lama 400.000 ya. Kalau misalnya di akhir tahun mesin yang lama tadi, kan kita kalau mau ganti kan berarti dijual dulu ya yang lama ya, atau diganti ya, dijual dulu, asumsinya kita jual dulu ya, berarti nilai jual dari mesin yang lama itu adalah nilai sisa ya, salvage value ya. Jadi kalau asumsinya misalnya mesin yang lama itu sudah digunakan, ya sudah menurun, sudah habis masa umur ekonomisnya, sudah menurun performanya, maka mesin itu akan dijual ya, akan dijual. Sehingga untuk tahun ke-0 cash flow-nya teman-teman, ya rumah sakit tadi beli mesin baru 5 juta, oke. Kemudian dari penjualan mesin yang lama kita dapatkan sebesar salvage value-nya berapa teman-teman? Dari kan 5 juta ya. Kita dapatkan kalau misalkan mesin yang lama itu dijual seharga salvage value-nya, berarti teman-teman perusahaan itu dapat cash flow masuk ya, dapat nilai penjualan dari mesin yang lama ya. Salvage value of old machine itu 400.000. Kenapa di situ dikurangkan teman-teman? Karena yang 5 juta itu rumah sakit itu beli mesin ya, beli mesin keluar kas. Yang 400.000 perusahaan itu dapat, rumah sakit itu dapat kas masuk 400.000. Sehingga artinya nilai mesin yang baru itu bukan 5 juta teman-teman, tapi netnya ini ya. Netnya adalah 4.600.000. Atau kalau misalnya mesin, kalau sama kayak misalnya teman-teman punya laptop lama ya, misalnya lama udah ini ya, kembang kempis, sudah sesak napas laptopnya ya. Sudah lemot banget, mau diganti yang baru. Nah, teman-teman apa yang terjadi? Tukar tambah ya. Nah, tukar tambah. Teman-teman pergi ke toko laptop ya. Nah, kemudian nilai laptop yang lama akan dinilai misalnya, oh hanya 500.000. Kemudian teman-teman ingin beli laptop yang baru ya. Misalnya harganya 5 juta. Ya, sehingga teman-teman keluar cash, net cash-nya atau keluar kas bersihnya bukan 5 juta kan ya, tapi 4.500.000 karena dari tadi nukerin laptop yang lama tadi, istilahnya ya replacement, tukar tambah, bisa jadi begitu ya teman-teman ya. Oke, logikanya masuk ya. Jadi 5 juta itu adalah kita beli mesin, kemudian 400.000 adalah nilai sisa dari mesin yang lama. Oke. Nah, ditukerin nih ya, replace ya, kita replace, kita tuker, kemudian artinya harga uang yang keluar di tahun ke-0 itu bukan 5 juta tapi 4.600.000 gitu ya. Oke. Nah, kemudian teman-teman untuk ini ya, tahun pertama hingga keempat seperti biasa kita akan mencari laba. Tapi laba di sini kita menggunakan selisihnya teman-teman ya. Jadi kan harusnya kalau free cash flow tadi kan rumusnya free cash flow from new machine ya dikurangi dengan old machine gitu kan. New asset dikurangi dengan old asset gitu kan. Jadi aset yang baru free cash flow-nya berapa, kemudian dikurangi dengan aset yang lama. Kalau teman-teman pakai cara yang di buku itu, teman-teman akan ada beberapa tahap ya. Jadi kalau teman-teman buka buku, ya teman-teman akan ada beberapa tahap. Tapi kita ambil tahap yang paling pendek, yang tercepatnya ya, supaya lebih cepat. Jadi kita selisihkan saja. Jadi kita nggak perlu cari nilai kasnya masing-masing project tadi, nggak perlu. Kita langsung selisihkan saja dengan netnya. Oke, jadi kita langsung selisihkan ininya, peningkatan pendapatannya ya. Jadi revenue increase-nya, jadi dari berapa tadi teman-teman? Selisihnya saja kita langsung selisihkan. Jadi kita nggak perlu cari free cash flow ini sendiri, new sendiri enggak, kita langsung selisihkan saja. Selisih pendapatan dari mesin yang lama dengan yang baru berapa berarti teman-teman? 2 juta, Man. Oke, 2 juta, good. Ya, dari yang new itu kan 7 juta, yang old 5 juta. Kita tuliskan 2 juta teman-teman. Ya, jadi supaya teman-teman nggak mencari free cash flow masing-masing project ya, kita langsung selisihkan saja. Oke, 2 juta. Kemudian kan itu pendapatan ya, berarti kita sudah dapatkan pendapatan. Kemudian
operasional cost-nya teman-teman. Yang lama berapa teman-teman? Yang lama operasional cost-nya 3 juta. juta. Oke. Yang baru reduce 30% menjadi 2 juta 100 ya. Sehingga kita tuliskan out operational cost, biaya operasional yang lama itu 3 juta teman-teman ya. 3 juta. Kemudian yang baru 2 juta 100. Sehingga cost saving-nya berapa teman-teman? Saving cost-nya? Penghematan biayanya berapa? Dari 3 juta? 900, Oke, 900 ya, dari 3 juta ke 2 juta 100. Jadi tadi kenaikan pendapatannya, revenue increase-nya 2 juta, saving cost-nya 900.000. Ya, 900.000. Ya, jadi 3 juta dikurangi 2 juta 100 adalah 900.000. Ini saving cost-nya ya. Sehingga teman-teman, kalau saving cost kan berarti kita menghemat uang ya. Kalau menghemat uang itu kan berarti uang kita nggak keluar ya teman-teman ya. Sehingga dia inflow atau outflow teman-teman. Kas masuk apa kas keluar kalau saving cost inflow. itu? Inflow, good ya. Jadi kalau teman-teman aslinya 5.000 itu misalnya teman-teman harusnya mau beli boba tapi nggak jadi. Jadi teman-teman saving 5.000 tadi ya. Ya berarti 5.000 itu yang harusnya menjadi biaya tapi nggak jadi, itu adalah inflow. Ya, sehingga 900 itu kita tambahkan dengan revenue increase-nya. 2 juta ditambah dengan saving cost-nya itu adalah total cash inflow, teman-teman. Paham ya? Alurnya bisa diikuti ya. Jadi kita langsung selisihkan. Nah, 2.900.000, 2.900.000 semuanya karena ini asumsinya tetap ya. Kemudian kita sudah dapatkan total cash inflow-nya. Ya, jadi kita sudah dapatkan selisih dari pendapatan dari mesin yang lama dengan mesin yang baru. Jadi kita nggak perlu hitung satu persatu seperti di buku itu ya teman-teman ya. Yang di buku itu hitung project old-nya berapa, project yang lama berapa dihitung tadi seperti cara yang new tadi. Kemudian yang baru berapa, kemudian baru kita selisihkan. Kalau kita selisihkan langsung sama aja teman-teman ketemunya ya. Jadi kita langsung pakai netnya saja. Nah, dari cash inflow karena dia itu increase dari atau peningkatan dari pendapatan, peningkatan dari kas ya teman-teman ya, peningkatan dari revenue, maka dia itu juga dipajaki teman-teman ya. Jadi pajak itu juga mengikut pada kenaikan ininya. Jadi ini kita juga kenakan pajak di sini ya. Oke, pajaknya adalah 40% dikali dengan 2.900.000. Berapa teman-teman? 40% kali 2.900.000, 1.160 ini ya, ini adalah pajak. Oke, sehingga kita kurangkan cash inflow dengan pajaknya menjadi after tax revenue-nya 1.740. Ini sama aja juga dengan earning after tax teman-teman. Tapi dia sudah dalam bentuk selisihnya. Ya, jadi kalau replacement kita harus cari selisihnya ya. Jadi ini selisih earning after tax-nya. Kemudian teman-teman karena ini earning after tax itu accounting income, jangan lupa untuk menambahkan kembali biaya depresiasi sebesar selisihnya saja. Selisih biaya depresiasi berapa? Untuk yang lama? Oke. Good, 250.000. Jadi kita tambahkan bukan 1.250 ya teman-teman, karena ini sudah semuanya dari atas itu sudah bentuk selisih, maka kita tambahkan selisihnya saja 250.000. Sehingga cash flow-nya, free cash flow-nya teman-teman, satu after tax-nya ya, earning after tax revenue 1.740 kita kurangi dengan 250.000 sehingga kita dapatkan total cash flow untuk selama 4 tahun itu adalah 1.990.000. Nah, ini menjadi free cash flow di tahun operasional tersebut ya. Jadi tahun pertama 2, 3, 4. Oke. Kemudian termination ininya di tahun keempat terminate-nya bagaimana teman-teman? Karena ini sudah dalam bentuk selisih, maka kita tidak tambahkan tadi ya, kayak misalnya salvage value ya, kemudian tadi recover NOWC, karena apa?
recover NOWC-nya karena mesinnya ini kan sebenarnya kan dia replacement ya, mengganti. Jadi dia ganti mesin yang lama. Jadi untuk apa namanya biaya modal kerjanya tadi, NOWC-nya tadi sebenarnya sudah ada sebelum mesin yang baru itu dibeli kan ya. Jadi dia sudah ada dari mesin yang lama tadi. Sehingga selisihnya karena asumsinya sama, selisihnya menjadi 0 ya. Di sini tidak kita tuliskan untuk salvage value dan NOWC-nya. NOWC-nya untuk tahun keempat. Sehingga kita pakai free cash flow-nya ini teman-teman. Ya. Oke. Sehingga kalau kita sudah tahu free cash flow-nya, kita bisa masukkan ke model ya. NPV-nya berapa? Ya, kita pakai rumus ya teman-teman, buka worksheet-nya Excel ya. Oke, NPV-nya positif berarti proyeknya bisa di-accept ya, bisa diterima. IRR-nya lebih dari WACC 26%, kemudian MIRR-nya juga lebih, maka dia bisa diterima. Kemudian payback-nya short period ya, bisa diterima. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman untuk expansion dan replacement project? Dipahami dulu perlahan-lahan, nggak apa-apa ya teman-teman, pelan-pelan. Kalau ada yang belum ada, oke, good Azari. Kalau kalau ada yang bingung bisa ditanyakan. Oke. Mem izin bertanya, Mem. Oke, Aulia. Itu kalau di antara NPV, IRR sama MIRR-nya itu ada yang ditolak, itu nanti making decision-nya gimana, Mem? Oke. Tapi itu beberapa kasus yang beberapa kasus yang langka ya. Kalau misalkan di antara keempat ini ada yang ditolak, maka kita perhatikan dulu sebenarnya analisis yang lain ya Aulia ya. Jadi kalau misalkan NPV itu kan kas ya. Jadi kalau kas dia memberikan kas yang positif. Kemudian payback-nya lama misalnya. Payback-nya tapi lama di atas misalnya 4 tahun, misalnya payback-nya hingga 6 tahun. Nah, jadi perusahaan misalnya harus perhatikan dulu ya kelayakan keseluruhan dari investasi tersebut ya. Jadi kalau misalkan payback-nya lama misalnya dari 4 tahun dan dia berarti bertolak ya antara NPV dengan payback tersebut ya. NPV-nya positif tapi payback-nya lama. Gimana kita making decision-nya? Jadi kalau misalkan kita lihat dulu ya performa dari investasi tersebut ya. Kalau misalkan payback-nya lama, kira-kira bisa nggak sih dia recover mesinnya selama 6 tahun misalnya. 6 tahun itu mesin itu masih bisa digunakan, ya. Masih bisa digunakan nggak? Ya, kalau misalkan 6 tahun ternyata mesin itu nggak sanggup ya. Maksimal dia 5 tahun udah nggak bisa. Maka di situ jangan diterima ya. Jadi misalkan tapi kalau misalnya NPV positif, di IRR dan MIRR pasti dia akan lebih dari WACC. Karena apa? Dia itu satu paket, Aulia ya. NPV itu menunjukkan nilai cash return-nya. Kalau IRR dan MIRR itu adalah persentase dari return tersebut ya. Jadi dia nggak mungkin bertolak belakang ya. NPV, IRR dan MIRR itu satu paket. Yang mungkin bertolak belakang adalah payback. Jadi payback mungkin kalau NPV kan total keseluruhan dari kas dari umur investasi. Kalau payback kan kita hanya menghitung berapa lama sih investasi ini kembali, ya kan? Kalau payback-nya lama kita lihat dulu ya, misalnya performa asetnya itu bisa cukup nggak sampai periode payback tersebut, misalnya 6 tahun. Jadi bisa kan misalnya cash flow-nya itu tiap tahunnya dikit-dikit gitu kan, sehingga payback-nya lama gitu kan. Ya, sehingga kita lihat dulu. Kalau misalnya asetnya nggak sanggup misalnya sampai 7 tahun, 10 tahun, mending rejected. Decision-nya rejected. Atau kalau misalkan payback-nya lama itu nanti kaitannya sama apa teman-teman? Sama modal kerja juga ya, WACC-nya ya. Jadi kalau misalkan payback-nya lama itu nilai kembaliannya akan lebih lama sehingga kita akan lebih banyak mengeluarkan biaya ya WACC-nya sehingga lebih lama. Kemudian kalau misalkan potensi kasnya masuknya per tahunnya sedikit-sedikit gitu kan sehingga menyebabkan payback lama akan berpengaruh pada likuiditas ya. Likuiditas tahu ya. Jadi likuiditas perusahaan jadi kasnya kan seret ya.
kasnya seret, kasnya masuknya dikit-dikit, sehingga itu akan menjadi pertimbangan bahwa proyek itu sebaiknya di reject. Tapi kalau NPV dengan IRR, kalau NPV positif pasti IRR-nya akan lebih dari WSCC. Karena apa? Kalau NPV itu satuannya kas ya, sebenarnya sama, kita mengukur return hanya dari satuan yang berbeda. Ya, returnnya kalau NPV itu returnnya bentuknya kas, kalau IRR dan MIRR itu bentuknya prosentase. Itu ya Aulia ya. Oke, Mem. Ada. Oke, bisa diterima ya. Oke, ada pertanyaan lain teman-teman? Kemudian yang sering ditanyakan, apa beda IRR dan MIRR? Ada yang sering, kemarin kayaknya ada pertanyaan itu ya. Jadi IRR dan MIRR itu, jadi kalau IRR itu adalah prosentase laba atau prosentase profit pada saat tingkat NPV-nya 0. Kalau NPV-nya 0 berarti teman-teman, apa itu teman-teman? Kalau NPV-nya 0 berarti dia kan posisi tidak laba, tidak rugi ya. Kasnya pada saat return-nya 0. Ya, pada saat NPV-nya 0. Jadi dia tidak laba, tidak rugi. Nah, itu prosentase profitnya berapa, teman-teman? Persentase return-nya berapa? Ya, sehingga tapi kalau MIRR itu adalah tingkat return pada saat nilai terminate value-nya, pada saat nilai akhir investasinya. Jadi misalkan di akhir tahun, misalnya investasinya 4 tahun, berarti nilai terminate value-nya berarti nilai di akhir tahun keempat gitu ya. Tapi kalau pada IRR itu pada saat NPV-nya 0 berarti dia sebelum terminate value-nya. Sehingga maka dikatakan MIRR itu mengukur tingkat return lebih valid daripada IRR. Karena apa? Sebenarnya IRR itu adalah tingkat return pada saat kondisi dia tidak NPV-nya 0 ya, dia tidak laba atau tidak rugi ya. Berarti persentasenya berapa? Padahal investasi tersebut kan masih berjalan ya hingga terminate value-nya ya, hingga akhir periode investasinya. Nah, sehingga MIRR itu dikatakan lebih baik daripada IRR. Tapi IRR masih bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan ya, karena dia ini ya lebih mudah untuk mengukurnya. Kemudian dia juga pada saat misalnya tingkat returnnya NPV-nya 0 tadi, returnnya berapa ya. Jadi pada saat kondisi tidak untung tidak rugi itu di tahun keberapa dia tidak untung tidak rugi lah, itu tingkat IRR-nya berapa di situ gitu ya. Jadi itu beda IRR dan MIRR. Oke. Kemudian ada pertanyaan lain teman-teman? Untuk final project ada pertanyaan? Ada kesulitan? Ada, Mem. Oke, Aulia silakan. Untuk videonya itu tuh kita kayak syuting gitu atau kita pakai Google Meet terus direcord gitu? Nggak usah syuting, nggak usah syuting ya Aulia. Seperti kalau teman-teman presentasi kelompok ya, jadi pakai presentasi di Google Meet atau presentasi pakai PowerPoint atau pakai Zoom terserah ya, kemudian direcord seperti itu. Jadi nggak usah video yang tampak seperti presentasi sungguhan, nggak. Yang penting kita sajikan materinya, presentasikan di Zoom atau di Google Meet atau di PowerPoint terserah. Oke. Terus setelah itu kita upload di Google Drive atau YouTube itu. Google Drive boleh, Google Drive aja boleh, atau di YouTube lebih bagus ya. Kemudian kan saya mintanya hanya linknya saja ya, jadi nanti supaya saya bisa nilai, daripada teman-teman nanti presentasi live satu-satu kan makan waktu ya teman-teman ya, sehingga saya menilainya dari linknya saja. Jadi teman-teman nanti berikan linknya saja ya, jadi nggak usah upload videonya di Kulino karena itu nggak cukup ya, size-nya besar, sehingga berikan linknya saja. Itu nanti dikumpulkan di Gform ya, sudah ada ya formnya ya. Oke, untuk pembuatan final project-nya, penulisannya, perhitungannya ada kesulitan? Ada yang bingung? Maaf, aku mau bertanya. Oke, Vimelia. Masih bingung cara baca laporan tahunannya itu. Oke, laporan tahunannya sudah ada? Udah. Oke. Jadi kalau laporan teman-teman buka laporan tahunan itu kan terbagi menjadi beberapa bagian ya. Ada yang financial ikhtisar kinerja keuangan ya, financial performance, kemudian ada yang prospek. Ya, kemudian teman-teman baca aja ya. Biasanya manajemen itu menyajikan misalnya tahun depan dia rencananya apa.
Kemudian kalau misalnya nggak ada, di situ nggak disajikan, teman-teman bisa compare dari tahun berikutnya, tahun sebelumnya dari sisi kinerja keuangan. Jadi misalnya ROE-nya atau ROA-nya meningkat, tapi itu di dalam satu, nggak usah download laporan baru ya, di dalam satu laporan itu biasanya sudah disajikan per tahun ya, maksudnya sudah disajikan dari kinerja tahun lalu apa. Jadi teman-teman bisa melihat dia itu meningkat apa menurun dari kinerja tahun lalu. Ya, misalkan tahun ini 2020, berarti teman-teman laporan tahunannya 2020 ya, karena 2021 kan belum ada ya. Tahun 2020 biasanya sudah disajikan 3 tahun sebelumnya, misalnya 2019, 2018, di situ sudah ada. Lebih bagus lagi teman-teman baca selama tahun 2020 biasanya perusahaan itu melakukan apa saja. Biasanya ada informasi misalnya dia ekspansi. Kalau Sari Roti itu dia buka pabrik baru misalnya. Di situ disajikan semua di laporan tahunan. Jadi bentuknya kualitatif saja Mbak Vimelia ya. Untuk analisis prospek dan juga kinerjanya bentuknya kualitatif saja. Yang hitungan hanya prediksi harga sahamnya saja. Oke? Baik, Mem. Terima kasih. Oke. Yang lain? Nggak ada? Oke. Mem, izin bertanya, Mem. Oke, Nurman silahkan. Mem, itu kan yang di langkah-langkahnya itu kan disuruh analisis prospek pertumbuhan perusahaan selama 10 tahun. Itu berarti kita ngacunya ke laporan tahunan itu juga, Mem? Prospek pertumbuhannya dari harga sahamnya itu, Nurman. Ya, jadi dari 10, jadi kan dia kan karena dia prospeknya, artinya kan kalau 10 tahun itu harga sahamnya meningkat kan berarti dia ada prospek pertumbuhan ya. Nah, prospek pertumbuhan itu disebabkan karena apa? Misalnya karena potensi pangsa pasarnya bagus misalnya, atau karena perusahaan kinerja keuangannya bagus, menunjukkan dari tahun ini, dari tahun sebelumnya hingga tahun ini menunjukkan posisi yang bagus sehingga tahun ke depan pun akan memiliki prospek yang bagus. Seperti itu saja, Nurman. Oke. Oke, Mem. Terima kasih. Oke, thank you. Yang lain untuk final project sudah jelas semua? Nggak ada kesulitan ya? Oke, bisa dikerjakan ya untuk minggu depan, berarti deadline pengumpulannya ya. Oke. Kemudian minggu depan hari ini sesi kita yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi minggu depan teman-teman sudah akan untuk final exam preparation ya. Jadi minggu depan teman-teman selain hanya mengumpulkan tugas itu ya, teman-teman akan simulasi UAS ya untuk di minggu depan ya. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman silahkan feel free ya untuk bertanya ke saya ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, jadi kalau misalkan konsultasi silahkan bisa melalui WA. Oke, untuk sesi ini bisa kita akhiri, cukup ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi karena ini the last meeting ya, our last meeting ya. Saya minta maaf kalau misalkan selama saya menemani teman-teman belajar selama 1 semester ini, saya ada kesalahan ya teman-teman ya. Mohon dimaafkan. Semoga teman-teman nanti bisa sukses selalu ya, bisa melalui ujian akhir dengan mudah ya. Sehingga nanti IPK-nya semuanya bagus-bagus semua untuk di semester ini, sorry. Ada pertanyaan? Oke, tadi siapa yang raise hand? Gak ada, kepencet. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatian dan juga semangatnya teman-teman ya. See you in the next occasion ya. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya kalau ada ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Terima kasih, Mem. Sama. Thank you, ma'am.